Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Yang pertama-tama saya puji beserta syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah beserta salawat beriring dengan salam. Mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati pada pagi hari ini kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian kepada Bapak Wakil, dan juga kepada seluruh dewan guru yang ada di UPTD SD Negeri 14 Pesangan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya sejenak untuk memberikan saya kesempatan menyebarkan pemahaman dalam acara diseminasi budaya positif. Maka pada hari ini saya akan sedikit memaparkan untuk menambah pemahaman kita tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Oke, kemudian tujuan dari diseminasi yang saya lakukan pada hari ini adalah untuk menyampaikan pemahaman serta memotivasi guru tentang budaya positif, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Nah, apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, guru perlu menerapkan berbagai nilai-nilai positif untuk menciptakan lingkungan yang nyaman untuk belajar. Nah, kemudian disiplin positif. Langkah awal dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah yakni menerapkan disiplin positif. Disiplin positif adalah perilaku disiplin yang memotivasinya berasal dari dalam diri siswa, bukan karena hukuman atau hadiah. Nah, berarti disiplin positif. Kalau budaya positif, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Pada sekolah kita misalnya, budaya positif kita membaca Yasin rutin setiap hari Jumat, membaca Asmaul Husna, melaksanakan upacara bendera, kemudian melakukan senam. Nah, itu merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif ini menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ya, disiplin positif ini berasal dari dalam diri, baik itu dalam diri guru maupun dalam diri siswa. Misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, itu namanya disiplin positif. Itu perbedaan antara disiplin. Kemudian siswa memakai seragam yang lengkap pada hari upacara, itu juga merupakan disiplin positif. Kalau budaya positif, pembiasaan yang sudah rutin kita lakukan pada sekolah kita. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai? Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai umum yang dimiliki oleh setiap manusia, baik itu guru maupun siswa, baik itu pendidik maupun peserta didik. Apa nilai-nilai kebajikannya? Ada peduli, ada rajin, integritas, rasa hormat, kemudian kebersihan, kesantunan, keadilan, tanggung jawab, kebahagiaan, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi. Itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang sudah umum ada pada setiap diri manusia, baik itu dia seorang pendidik ataukah dia hanya seorang individu, maka semua nilai-nilai kebajikan itu ada pada setiap diri manusia. Penghargaan.
Nah, apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Itu namanya motivasi. Dorongan ya, yang timbul dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, itu namanya motivasi. Misalnya kita ingin mengajar hari ini kepada anak didik kita. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kita masuk ke dalam kelas. Apa yang membuat kita mempersiapkan itu? Karena adanya dorongan, keinginan dalam diri kita yang memotivasi kita agar anak-anak didik kita mendapatkan ilmu yang setara semuanya. Kemudian hukuman, punishment, adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang, oleh orang tua, baik itu oleh guru dan sebagainya. Sesudah terjadi sesuatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan, nah itu ada hukuman, punishment. Misalnya siswa melanggar peraturan sekolah, maka ada punishment, ada hukuman yang diberikan oleh guru. Ada konsekuensi dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Ada konsekuensinya, ada hukumannya. Kemudian penghargaan adalah pengakuan atas prestasi. Yang pertama, mungkin saat kita melakukan, kita tidak menyadari bahwa kita telah berada dalam posisi kontrol itu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Selanjutnya posisi manajer. Nah, kelima, posisi kontrol guru ini sering tidak kita sadari, namun pernah kita lakukan. Baiklah, untuk memahami salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau anak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir.
bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Semuanya kita sudah menyimak video dari 5 posisi kontrol. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu dalam memahami 5 posisi kontrol? Apakah kelima-limanya sudah pernah kita lakukan? Ataukah kita hanya melakukan yang menjadi rutinitas posisi kontrol sebagai penghubung? Itu yang rutin.
terjadi pada setiap sekolah. Memang tidak bisa kita pungkiri, memang itu sering terjadi posisi hukuman sebagai penghukum. Kemudian posisi sebagai teman juga pernah kita lakukan sebagai posisi kontrol. Namun di antara kelima posisi kontrol tersebut ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif. Dari kelima tersebut mana kira-kira Ibu dan Bapak yang bernilai positif yang harus kita terapkan sebagai pendidik sesuai dengan penjelasan dari video yang sudah kita tonton tadi? Ya, posisi manajer. Pada saat kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai manajer, maka kita tidak membuat si anak merasa bersalah. Kita tidak menekan dia secara psikologisnya, fisiknya, secara mental. Anak-anak tidak akan tertekan. Namun dalam posisi manajer, justru kita membuat anak menjadi mandiri, bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ada tadi di situ kata-kata kunci sebagai manajer. Nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Saat siswa kita melakukan kesalahan, kita menanyakan kepadanya, apakah yang kamu lakukan itu sudah benar? Nah, saat kita mengatakan itu, kita sudah memposisikan diri kita sebagai manajer. Begitu Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau kita menunjuk-nunjuk, menghardik, itu sudah kita berada di posisi penghukum. Itu adalah posisi yang paling bernilai negatif. Ya, sering memang kita lakukan tanpa kita sadari. Mungkin karena kita tidak paham, atau mungkin kita belum tahu, belum mengenal kelima dari posisi kontrol seorang guru. Tapi hari ini mudah-mudahan setelah menonton video ini, kita guru, baik bapak dan ibu guru semua, bisa kelak dalam mendidik anak-anak kita, mengontrol posisi kita pada posisi manajer dalam mengatasi anak-anak didik kita yang bermasalah. Misalnya datang terlambat, mengganggu kawan di dalam kelas. Nah, setelah kita mengetahui tentang posisi kontrol ini, kemudian ada cara pelaksanaannya ketika anak didik kita melakukan kesalahan. Nah, melalui segitiga restitusi. Ini adalah satu proses dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian restitusi adalah upaya mendisiplinkan siswa dengan meminta siswa bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, kemudian untuk lebih memahaminya seperti apa kita melakukan segitiga restitusi. Nah, seperti ini segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ini contoh dari segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, untuk mendalami pemahaman kita tentang segitiga restitusi, mari kita menyimak video sebagai berikut. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goshen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh
dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter diri. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4.
Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Ibu guru, kalian kita sudah menyimak tentang penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami bahwa posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Saat kita melakukan posisi kontrol kita sebagai manajer, ada praktik
segitiga restitusi yang kita lakukan dalam penyelesaian masalah. Saat kita melakukan itu, kita tidak membuat anak merasa dijudge. Kita tidak membuat anak merasa psikisnya menjadi orang yang gagal, sehingga dia nanti menjadi pemberontak. Jadi saat kita melakukan segitiga restitusi, tanpa kita sadari, saat kita bertanya, anak itu dia menjawab dengan sendirinya apa kesalahan yang telah dia lakukan, kemudian solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan bermakna yang kita ajukan. Tanpa dia sadari, dia menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Berarti solusi itu bukan dari kita, tapi dari dia menyadarkan dirinya sendiri dengan kesalahan yang dia lakukan. Nah, maka tugas kita sebagai manajer yaitu tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga muncul dalam diri mereka apa yang mereka yang menjadi salah. Kita menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Maka saat anak bercerita, saya kesal tuh dia mengejek-ejek saya. Bahkan saat dia melakukan itu, kita tidak mengatakan kamu salah, tapi kita mengatakan jika ibu berada di posisi kamu, ibu tentu akan merasakan hal yang sama. Berarti dia di situ saat kita melakukan itu mengatakan kita berada dalam posisi dia, kita sedang melakukan memvalidasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas. Jadi si anak tidak merasa oh saya yang salah, mutlak dia salah sendiri, tapi ada pembelaan dari guru, namun tidak terlihat. Tapi tetap tujuan guru adalah mengoreksi tadi supaya dia menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah, Bapak dan Ibu guru sekalian. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Yang terakhir dari budaya positif kita adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati bersama. Dengan membuat keyakinan kelas, siswa akan lebih bersemangat untuk melaksanakan prinsip atau nilai yang mereka buat. Nah, saat kita masuk ke dalam kelas, maka perlu kita membuat dulu kesepakatan kelas dengan anak didik kita, supaya apa? Saat dia melakukan pelanggaran, kita tanyakan kembali, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Maka dibutuhkanlah keyakinan kelas ini supaya memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira ada yang sudah melakukan, yang sudah membuat kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas? Nah, kalau belum, mari Ibu mulai hari ini kita sama-sama introspeksi diri untuk memperbaiki pendidikan kita di sekolah kita, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita melalui keyakinan kelas. Pada setiap kelas kita buat bersama anak-anak, kita sepakati bersama dengan anak-anak. Nah, saat anak kita melanggar, barulah kita melakukan segitiga restitusi. Tapi jika itu masalahnya hanya masalah sederhana, kita tidak perlu melakukan segitiga restitusi. Kita cukup bertanya pada anak, apakah yang kamu lakukan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, dengan kita bertanya itu adalah pertanyaan pemantik, pertanyaan bermakna, sehingga siswa tanpa kita panggil pun dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan. Berarti posisi kontrol kita di situ sebagai manajer, kita tidak membuat dia merasa bersalah, tapi dia dengan sendirinya menyadari kesalahannya. Kira-kira Bapak Ibu bisa dipahami? Kira-kira ada pertanyaankah tentang budaya positif kita? Atau saya satu dari Bapak dan satu dari Ibu perwakilan, bagaimana? Yang pertama saya ingin minta dari Pak Riza. Silakan Pak Riza. Kembali kita semua tentang budaya positif. Terima kasih.
telah diberikan kesempatan untuk berbicara, memberikan umpan balik terhadap materi yang sudah Ibu berikan tadi kepada kami. Di sini saya tadi mendapatkan pemahaman lebih mendetail tentang bagaimana menerapkan disiplin. Nah, dari tadi pembahasannya di slide yang pertama dan kedua tadi ada bagaimana cara kita mendisiplinkan diri dengan cara yaitu memotivasi diri supaya kita bisa melaksanakan sesuatu, bukan karena punishment atau hukuman yang terjadi apabila kita membuat kesalahan. Itu yang sangat memotivasi, sehingga nanti di penerapan diri dan siswa kita bisa menerapkan bahwa ketika siswa membawa kesalahan, berarti bukan kita memberikan suatu hukuman punishment, tapi cara kita bagaimana memotivasi siswa supaya dia tidak berbuat kesalahan lagi atau tidak terjadi kesalahan dengan motivasi kita sebagai tenaga pendidik terhadap siswa. Mungkin itu sedikit yang bisa saya kasih umpan balik. Lebih detailnya nanti masalah segitiga restitusi penerapan mungkin ada Ibu yang ingin memberikan umpan balik. Terima kasih kepada Ibu Monika. Baik, terima kasih ke Bapak Riza telah menyampaikan sedikit umpan balik kepada kita semua tentang budaya positif. Bagaimana kita memunculkan rasa tanggung jawab dalam diri anak. Luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin satu dari perwakilan ibu-ibu, boleh oleh Ibu Fitriani, untuk memberikan umpan balik terkait budaya positif yang sudah kita Saya akan jadi dari yang telah saya pelajari dari motivasi, siswa dapat muncul disiplin dapat muncul dari diri sendiri, bukan dari karena ada hukuman ataupun karena ada sesuatu yang dilanggar. Itu datangnya dari dalam diri sendiri atau dari motivasi sendiri. Kemudian disiplin itu dimulai dari dalam diri. Kemudian setiap kesalahan dari siswa itu tidak selalu harus dengan hukuman. Setiap siswa dapat kita awasi, kita lihat apa yang dilakukan. Misalnya kalau dulu kami belum tahu tentang cara menilai siswa, bagaimana caranya dalam mengambil tindakan untuk mengadili, bukan mengadili ya, mengawasi atau memberi hukuman atau apa. Kalau dulu kan kita nggak tahu. Nah, sekarang setelah kita melihat kegiatan ini, kita jadi mengerti bagaimana dalam mengurus siswa di kelas. Dalam setiap kegiatan di sana ada peserta. Jadi siswa harus kita panggil dulu, kemudian kita tanyai apa permasalahannya, kemudian kita tanyai keyakinan dari siswa tersebut, apakah dia mau memperbaiki kesalahan. Ya, dengan ada kesepakatan kelas, kita harus membicarakan dengan siswa tersebut, kita menanyainya bagaimana keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas, kemudian sehingga siswa tersebut mau melakukan sikap sesuai dengan keyakinan kelas, tanpa ada kata suruh dan tanpa ada paksaan. Dia mau
Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitriani telah mewakilkan umpan balik daripada ibu-ibu yang ada pada ruangan ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih, Masya Allah sekali pada hari ini bapak-bapak dan ibu guru hebat dalam kelas ini. Semoga kita ke depannya bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang hebat, yang memiliki kompeten, yang berkompetensi dan siap menghadapi perubahan zaman, dan kita bisa memposisikan kita dalam 5 posisi kontrol itu sebagai manajer dalam praktik dan pelaksanaannya nanti di dalam sekolah atau di dalam kelas kita bersama anak didik kita. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum menutup perjumpaan kita, maka kesimpulannya dari budaya positif ini adalah bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan ataupun sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Kemudian restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian dulu pemaparan kita tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita belajar hari ini benar-benar kita terapkan kepada siswa kita, pada anak didik kita. Maka kenalilah diri kita, Ibu. Kita semua memiliki potensi. Semua ibu-ibu yang ada di sini, saya yakin sekali ibu dan bapak guru hebat yang ada di sini adalah orang-orang hebat, orang-orang terpilih. Maka kita adalah tombaknya pendidikan. Kita adalah akarnya pendidikan. Tanpa guru, murid tidak akan menjadi apa-apa. Dan tanpa murid, guru juga bukan siapa-siapa. Baiklah, untuk menutup perjumpaan saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah, kepada seluruh Dewan Guru. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian diseminasi ini. Saya tutup perjumpaan kita dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.